di dalam gunung. Gunung? Iya kakak, aku di dalam gunung. Dia pasti kebingungan ini. Seperti Mio tadi. Aku tidak melihat apapun Yuta, hanya gunung. Lihat ya. Tara. Kenapa kamu bisa keluar dari dalam gunung itu? Iya, ternyata ini markas rahasia. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman. Aku ingin mencari Yuta, Mio, dan Takagi. Kenapa mereka bertiga meninggalkanku? Aku masih ingat di atas ini. Ya ampun, ternyata mereka sudah kabur, melarikan diri dengan bayi yang ajaib itu, bayi siluman. Aku penasaran, sebenarnya mereka itu membawa si bayi itu kemana? Pasukan siluman zombiku kenapa belum datang juga? Di sini masih ada 2 orang lagi. Cepat katakan, di mana Yuta dan Mio berada? Aku tidak tahu. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang bayi siluman itu yang kamu katakan bayi terkutuk? Kalau kamu tidak mengatakan rahasianya, aku akan menggigitmu. Bayi itu adalah obat dari segala obat. Bayi itu bisa menyembuhkan penyakit apapun, termasuk penyakit siluman zombie hijau ini. Ternyata begitu. Kamu berjanji tidak akan menggigitku. Percuma, gigit saja. Semua orang itu gigit. Kita akan mencari di mana bayi itu berada. Percuma saja. Kita tidak akan biarkan satu orang pun di kota ini lolos. Cepat cari bayi itu. Bayi itu adalah obat untuk mengatasi siluman zombie. Cepat. Ayo Yuta, ayo Mio. Kakak, tunggu. Apalagi? Kami sudah sangat capek. Iya, sebenarnya kita ini harus kemana kakak? Kita ini mau pergi ke dekat atas bukit Yuta. Di sana kan ada kantor polisi lagi. Atas bukit? Itu terlalu jauh kakak. Kaki Mio juga sakit. Tunggu, di sana ada mobil. Apa sebaiknya kita naik mobil saja? Kalau berjalan tidak mungkin bisa kita gapai sampai ke bukit. Iya kakak, kita naik mobil saja. Kalau begitu Yuta, Mio, kalian berdua langsung naik saja ke dalam mobil ini. Lalu bagaimana dengan bayi ini? Tetap kita bawa Yuta. Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin kita tinggalkan. Tapi Mio tidak setuju. Mungkin saja zombie-zombie itu ingin mengambil bayi ini. Maka itu dia mengejar kita. Sakura sudah menjadi zombie. Tidak baik kita tinggalkan. Kita bawa saja. Tapi kita kan tidak tahu asal-usul bayi ini. Bayi ini kenapa terus diburu sama siluman zombie hijau itu? Iya, kita tinggalkan saja. Mudah-mudahan kalau kita tinggalkan, mungkin zombie-zombie itu tidak akan mencari kita. Tidak, kita bawa saja. Jangan terus berbicara, saatnya kita bergerak. Iya kakak, naik mobil. Kalau naik mobil, kakiku tidak begitu sakit. Aku tidak suka dengan bayi ini. Bayi ini pasti alien. Karena itu semua orang ingin bayi itu. Kakak, kita langsung pergi saja. Iya, kita langsung pergi saja ke dekat kantor polisi di atas bukit. Tapi kakak, cepat, Mio sudah kelaparan. Kantor polisi itu ada makanannya atau tidak? Tunggu. Ada apa lagi Yuta? Lihat, bayi ini kenapa tiba-tiba berubah warna lagi? Kenapa lagi? Bukannya warnanya kan merah. Tidak, kata Kagi, bayi siluman itu sekarang berubah menjadi warna hijau. Apa? Jadi warna hijau? Coba kita lihat dulu. Untung saja sudah sampai. Ini kantor polisi di atas gunung. Iya, di atas bukit. Di mana? Cepat turunkan bayi itu. Bayinya sekarang berubah warna lagi ya. Iya nih, lihat. Kenapa sekarang dia berwarna hijau? Tadi kan sudah jelas-jelas berwarna merah. Memang bayi ini aneh dan unik sekali. Sekarang kantor polisi ini tidak ada sama sekali. Tidak ada polisi di sini. Jadi cuma kita berempat saja ya. Kalau begitu, nanti kalau siluman zombie itu datang bagaimana? Kita harus pikirkan dulu bagaimana caranya kita bersembunyi di sini, Mio. Semuanya cuma bukit. Iya, di mana-mana cuma ada lereng gunung. Mana gunungnya ini batu semuanya. Apa gunanya kita kemari? Memang perjalanannya jauh. Tapi apakah bisa jamin zombie-zombie itu tidak datang? Aku hanya bisa mengantar kalian sampai kemari. Tapi kalau tempat persembunyiannya di sini. Tunggu kakak. Kenapa emangnya Mio? Di sana kenapa ada pintu?
Iya juga ya. Kenapa bisa ada pintu di sini? Coba aku cek dulu. Tidak bisa dibuka. Itu ruang rahasia ya. Aku sekarang kepalaku benar-benar pusing. Kita harus bersembunyi dari siluman zombie. Tapi bayi ini tiba-tiba berubah warna lagi. Sebenarnya ini bayi apa? Kenapa dia berubah warna sudah 2 kali? Iya, pasti para zombie siluman itu menginginkan bayi ini. Karena itu dia memasuki kota. Mudah-mudahan saja bayi ini tidak menjadi malapetaka. Katanya kan pembawa sial. Bayi, kamu kenapa tidak mau ngomong? Sebenarnya kamu ini apa? Kenapa para siluman zombie itu menginginkanmu? Kamu turun dulu ya. Mukanya aneh, Mio. Dia ini seperti tanaman, warnanya hijau. Sudah, sekarang begini saja. Ya kakak, kita bagi saja kerjaan. Aku akan mencari ikan di dekat laut. Mio, kamu jaga bayi itu ya. Aku tidak mau. Biar kakak Yuta saja yang jaga. Kalau begitu Yuta kamu jaga si bayi hijau ini. Baiklah. Kalau kamu Mio, tugas Mio adalah mencari tempat perlindungan. Kita tidak punya banyak waktu. Aku akan kumpulkan makanan dulu. Kalian ingat tugas masing-masing. Mio, buat saja tenda atau apapun yang kuat untuk menghalang si zombie datang. Aku akan pergi cari ikan untuk makan malam. Mio, kamu jaga saja bayi hijau ini di dekat dalam kantor polisi. Aku tidak berani memegangnya, kakak. Bentuknya sekarang seperti jeli, aneh sekali. Kalau kamu tidak mau menjaganya, bagaimana cara aku mau membuat markas, Mio? Kamu cukup saja melihatnya. Baiklah kalau begitu. Di sini pasti ada tempat tersembunyi buat kita bersembunyi. Karena kan ini semuanya gunung. Sudahlah, kamu jaga saja bayi itu. Iya deh, aku juga tidak tahu cara membangun markas. Ayo cepat bayi Cika ikut dengan kakak. Tidak mau. Dia bisa ngomong. Hei, bayi Cika, cepat katakan, kenapa semua orang menginginkanmu? Iya, dia bisa ngomong, Mio. Aku adalah tanaman obat. Ternyata dia tanaman obat. Tanaman obat, aku berumur 1000 tahun. Tapi aku berubah menjadi anak bayi manusia supaya tidak diketahui sama zombie-zombie siluman itu. Mereka menginginkanku karena aku adalah tanaman obat yang paling mujarab. Ternyata begitu, Mio. Aku kira dia itu bayi terkutuk. Ternyata dia makanan yang sangat bermutu. Dia adalah obat 1000 tahun, Mio. Tapi kenapa para zombie menginginkannya? Supaya semua manusia tidak bisa diobati olehku. Aku kalau dimakan oleh manusia yang menjadi zombie akan kembali menjadi manusia. Kakak, ternyata begitu. Kalau begitu kita tidak usah takut. Tapi Mio, kalau bayi ini jatuh ke tangan yang salah, dia bakalan musnah dan manusia semua akan menjadi zombie, Mio. Kalau begitu, ayo kita simpan dia, kakak. Ya, cepat ya. Kamu jaga dengan baik, jangan sampai ditemukan para zombie. Aku akan cari markas. Baiklah. Ternyata dia ini adalah bayi tanaman mujarab, bukan bayi terkutuk. Untung saja bayi itu mau bicara. Sekarang sudah terpecahkan teka-tekinya. Ini pintu apa? Kenapa sama sekali tidak bisa dimasuki? Celahnya juga tidak ada. Pintu ini aneh. Tapi pasti ada sesuatu di balik dari gunung batu ini. Cara masuknya bagaimana? Aku akan coba cungkil saja. Wah, ternyata masuknya juga lumayan repot. Apa ini? Ternyata di sini ada 2 buah penjara. Penjara tersembunyi. Mungkin ini untuk menyimpan markas ya. Tapi dari sini bisa melihat langsung keluar. Transparan. Tapi dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Ternyata gunung-gunung di sini semuanya hanya dibangun oleh kaca. Aduh. Jangan sampai terjatuh ke sana. Itu batasan dimensinya. Coba aku panggil Mio. Mio, aku di sini. Kamu bisa melihatku atau tidak, Mio? Mio, aku sudah menemukan markasnya. Baguslah. Di mana kakak Yuta? Loh, Kak Yuta ini di mana? Mio, aku di sini. Di mana, kakak? Aku di pintu di dekat gunung batu ini. Ini ada pintu, aku sudah tahu pintunya. Tapi kan dari tadi tidak bisa masuk ini. Kamu ini sebenarnya ada di mana sih, kakak? Aku ada di sini, Mio. Aku tepat di depanmu.
Aku tidak melihat apapun. Di depanku hanya ada batu hitam yang besar. Kamu sungguh tidak bisa melihatku ya? Di sini ada ruangan loh, Mio. Ada ruangan rahasia. Tidak, aku sama sekali tidak bisa maju ke depan. Ini kan pintu. Ternyata begitu. Dari luar tidak bisa melihat ke dalam, tapi dari dalam bisa melihat keluar. Ini benar-benar teknologi yang canggih. Mungkin ini teknologi alien ya. Kalau begitu, Mio, biar ku bawa kamu masuk. Nah, bagaimana, Mio? Ya ampun. Ini pintu apa? Ini bukan pintu kemana saja, bukan? Bukan, Mio. Ini sesuatu yang ada di dalamnya. Kamu lihat. Wah, ternyata di sini ada kamar rahasia. Mungkin ini pada zaman dulu orang sudah membangunnya, tapi tidak ada yang tahu. Kalau begitu kita aman di sini, karena dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Kalau begini kita tinggal di sini saja malam ini. Tapi kata Kagi bagaimana? Tenang, nanti kalau dia pulang aku akan beritahu. Kamu di sini saja, jagain si tanaman kecil ini. Dia adalah herbal yang sangat mujarab. Dengan begitu kita aman di sini. Markas ini benar-benar sangat keren teknologinya. Cara keluarnya bagaimana ya? Kata Kagi kenapa belum datang juga? Akhirnya aku mendapatkan ikan. Bisa untuk makan dengan Yuta dan Mio. Bagaimana dengan mereka berdua? Apakah tugas yang kuberikan sudah mereka lakukan dengan baik? Kenapa mereka berdua tidak ada? Yuta, Mio. Kemana mereka? Yuta. Kakak, kami ada di sini, kakak. Itu kan suara Yuta. Tapi di mana dia? Di mana Yuta? Kenapa aku mendengarmu tapi tidak bisa melihatmu? Aku di dalam gunung. Gunung? Iya kakak, aku di dalam gunung. Dia pasti kebingungan ini. Seperti Mio tadi. Aku tidak melihat apapun Yuta, hanya gunung. Lihat ya. Tara. Kenapa kamu bisa keluar dari dalam gunung itu? Iya, ternyata ini markas rahasia. Teknologinya canggih. Dari luar tidak bisa melihat ke dalam, tapi dari dalam bisa melihat keluar. Ternyata yang dikatakan dengan markas polisi yang paling besar itu ternyata di sini. Di dalam gunung ini, makanya ada pintu. Itu adalah pintu yang mengelabui. Sebenarnya bukan lewat itu. Jadi maksudnya lewat mana? Pintu itu hanya untuk pajangan, supaya orang terkecoh. Cara masuknya bagaimana, Yuta? Kita harus makan dulu. Setelah makan baru kita masuk. Boleh juga, boleh juga. Kalau begitu panggil Mio keluar. Tidak usah dipanggil. Aku kan bisa melihat sendiri. Makan malam hari ini pasti ikan kan? Mio bisa keluar ya? Iya, aku dari dalam juga. Ternyata kalian berdua ini berguna juga dan pintar. Bisa menemukan markas rahasia di dalam gunung itu. Kakak, cepat kakak. Masak. Aku sudah lapar. Ya, aku akan masakkan ikan ini buat makan malam kita. Ternyata begitu ceritanya. Iya kakak, dia mengatakan kalau dia itu adalah tanaman herbal. Karena itu para zombie siluman itu mengincarnya ya. Iya, ternyata dia berubah-berubah bentuk terus supaya tidak diketahui. Aku malah mengira kalau dia itu adalah bayi atau alien yang terkutuk. Ternyata dia itu bisa menyelamatkan manusia. Tidak apa-apa. Nanti malam ini setelah kita lewati di sini markas kita. Mudah-mudahan para zombie tidak akan mengetahui keberadaan kita. Iya, ayo cepatan. Bayi yang baik dan imut. Kita sebaiknya cepat bersembunyi ke dalam gunung saja. Ini bisa menyelamatkan umat manusia supaya manusia tidak jadi punah. Kalau semua manusia menjadi zombie, hanya dia satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan kami. Ayo, kita masuk ke dalam. Di dalam ini adalah tempat yang paling aman. Dengan begini tidak akan ada yang tahu kalau kita bersembunyi di sini. Tidur saja, cepat kemari. Kakak akan temani kamu tidur. Dia tanaman obat yang benar-benar sangat berguna. Yuta, kita akan berat sekali. Iya kakak, aku mengerti. Tapi mau bagaimanapun, kita harus menjaga agar tanaman obat itu tidak diambil oleh para zombie. Ya, kamu segera masuk saja ke dalam ya. Baik kakak. Kalau begitu aku akan menyusul Mio. Dari sini tidak akan ketahuan. Zombie datang sekalipun tidak akan mengetahui. Di dalam gunung itu adalah markas rahasia kami. Mio sudah tidur ya dengan si bayi Chika. Aku akan tidur di sebelah saja deh. Aku dan Kak Takagi akan tidur di dekat ruangan ini. Jadi ruangannya terpisah.
Ayo kita cari di mana bayi itu. Aku akan mendapatkannya. Kita akan buat supaya semua manusia musnah. Ada di sini. Ini adalah markas polisi. Pasti Takagi membawa mereka berdua kemari. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Itu markasku. Aku pernah berjaga di sini. Jadi mereka tidak mungkin bisa kabur. Apa? Ruangan ini kosong. Aneh. Di mana si Takagi? Sebaiknya aku mencarinya. Dia ada di sana. Masih tetap begitu tenang. Cepat serahkan bayi itu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tentu saja. Aku masih ada ingatan untuk menjadi polisi. Cepat serahkan bayi itu. Cepat. Kalau tidak, aku akan menggigitmu juga. Tidak mungkin. Aku tidak akan mau menyerahkan bayi itu. Ternyata bayi itu adalah untuk menyembuhkan seluruh umat manusia dari siluman zombie hijau ini. Akhirnya kamu sudah tahu ya. Aku tidak akan katakan. Cepat katakan. Kalau tidak, aku akan memanggil pasukanku untuk menggigitmu. Sampai aku tergigit pun, aku tidak akan katakan di mana mereka. Dasar keras kepala. Kalau begitu pasukan zombie, cepat gigit dia. Gigit. Jangan biarkan dia lolos. Tidak. Cepat katakan di mana Yuta dan Mio. Mereka kabur ke arah timur di dekat gunung berapi. Gunung berapi. Kalau begitu, pasukan, cepat kita akan pergi saja ke gunung berapi. Cepat sekali kedua bocil itu pergi. Ada ribut apa? Kenapa di luar berisik sekali? Ada apa sih? Aku tidak bisa melihat dari sini. Ya ampun, itu kan pasukan zombie. Mereka sudah berada di sini. Gawat, Mio. Untunglah Mio dan juga tanaman herbal itu masih tertidur. Tapi kakak Takagi di mana? Entah mengapa, aku merasakan ada di sini. Mereka ada di sini. Tidak, di sini tidak ada siapapun. Ya, bukannya katanya di Gunung Merapi. Tapi aku merasakan di sini, di dekat sini. Aku bisa mengendus. Dia bisa mengendus, padahal ini kan gunung batu. Kalau begitu aku harus pergi agak jauh. Aku hanya bisa melihat dari sini. Aku tidak boleh keluar. Kalau keluar aku bisa ketahuan. Mio jangan sampai bangun. Pergilah. Kita jangan buang waktu di sini. Kalau semakin kita lama di sini, Yuta dan juga tanaman herbal itu akan segera pergi dengan jauh. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi ke arah timur sesuai yang dikatakan Takagi. Di sana mereka pergi ke arah gunung berapi. Ayo kita pergi lagi. Ke arah gunung berapi. Perjalanannya sangat jauh dan melelahkan. Mereka sudah pergi. Untung saja hampir ketahuan. Kakak Takagi di mana? Sebaiknya aku cari kakak Takagi dulu. Ya ampun. Kakak Takagi, kamu baik-baik saja? Yuta, untung kamu selamat, Yuta. Kakak, jangan tinggalkan aku sama Mio. Kalian berdua harus menjaga tanaman herbal itu. Itu bisa membuat semua manusia tidak terkena virus siluman zombie hijau. Tapi kakak, sebaiknya kakak mengkonsumsi si bayi Chika. Tidak usah, Yuta. Aku terjatuh dari gunung. Semua kakiku sudah patah, Yuta. Aku sebentar lagi pasti akan meninggal juga. Kamu jaga Mio dengan baik ya. Dan ingat, jauhi para zombie. Apa yang terjadi? Aku mendengar kakak Yuta menangis. Kakak. Itu kan kakak Yuta. Jaga Mio dan juga tanaman itu dengan baik. Apa yang terjadi? Kakak Takagi, zombie tadi barusan datang. Kakak Takagi terjatuh dari gunung. Kalau begitu, bisa makan bayi Chika. Kakak, apa mau mengkonsumsi tanaman herbal ini? Aku bukan menjadi zombie. Aku terjatuh dari gunung.
Kalau begitu bagaimana cara menyembuhkannya? Tidak akan bisa disembuhkan. Kalian jaga diri dengan baik. Dan ingat, jauhi para zombie itu. Baiklah kakak. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Micha. Ingat like dan juga subscribe video ini ya teman-teman. Bayi Chika, apa kamu bisa menyembuhkan kakak Takagi? Kalau bukan siluman zombie tidak bisa kakak Mio. Kakak. Mio, Yuta, jaga diri dengan baik ya. Iya kakak.